kerjane di tempat majikan terakhir iki lumayan lama kan kawan, 16 tahun dia mengalami pemutusan kontrak dan barang-barangnya dia ki banyak banget dan kui tidak sedia koper kan kawan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu yang perantauan Mbak nggih, amin. Semoga Mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean nggih Mbak. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Saya selalu mensupport channel iki, muga-muga sampean neng perantauan sehat selalu, terus sukses selalu, amin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas informasi. Jadi informasi ini penting. Mungkin ada nih sebagian dari kawan-kawan sing ngerasa bahwa informasi seperti ini menurut kawan nggak begitu penting karena di lingkup kawan-kawan iki dianggap tidak mengkhawatirkan. Jadi silakan disimak iki mengenai virus pneumonia. Jadi kemarin kita sudah pernah membahasnya, virus influenza tipe A ini yang dimana iki mulai rame ketika ada salah satu selebritis Taiwan yang bernama Berbisuki meninggal dunia ketika dia liburan ke Jepang. Jadi ada beberapa negara iki yang menjadi perhatian pemerintah Hong Kong. Jadi pertama adalah Jepang karena himbauan dari CHP atau Badan Pusat Perlindungan Kesehatan Hong Kong iki untuk lebih berhati-hati ketika liburan ke Jepang, Korea, Eropa, kemudian Amerika Utara dan Cina. Nah, 5 negara ini sing diwanti-wanti oleh CHP atau Pusat Perlindungan Kesehatan Negara Hong Kong, Mbak. Nah, setelah adanya kasus dari Berbisu yang meninggal dunia, setelah itu ada juga salah satu ini Mbak fotonya. Jadi ini adalah artis Cina sing meninggal dunia dan setelah diselidiki ternyata iki memiliki gejala yang hampir sama seperti artis Taiwan yaitu Berbirsu kan kawan. Nah, jadi ada 2 artis iki yang mengalami atau gejala yang sama. Bahkan ada nih artis Indonesia yang inisial F iki setelah liburan dari Jepang dia iki sakit dan gejalane iki seperti Berbisukan kan kawan. Nah akhirnya ya dia itu dirawat secara intensif dan ya saat ini pemulihan. Dan tidak hanya artis Indonesia saat itu aja yang kena, tapi ada juga artis satunya lagi yang kena kan kawan. Sekali lagi iki punya riwayat liburan ke Jepang sana. Kenapa kok negara Hong Kong kok rame-ramenya membahas kasus-kasus seperti ini? Karena dari awal Januari iki sampai 6 Februari iki sebanyak 122 iki meninggal dunia kan kawan. Rata-rata iki yang paling banyak adalah orang tua yang umurnya 60 ke atas. Iki yang paling banyak usianya ya. Dan CHP sendiri iki bilang bahwa iki akan terus meningkat sampai dengan bulan April. Jadi 3-4an iki bakal meningkat pesat nantinya. Jadi itu kenapa saya bahas tentang masalah ini biar kawan-kawan lebih berhati-hati. Dan rata-rata yang sampai meninggal dunia iki ada yang tidak sampai vaksin. Jadi sejak awal dia belum vaksin di negara Hong Kong. Mungkin kalau mbak-mbak rata-rata kan sudah vaksin kan. Tapi walaupun sudah vaksin, tapi sekali lagi kekebalan tubuh dan vaksin itu kan dari bulan ke bulan ini kan udah memudar mbak vaksinnya. Jadi cuma dihimbau untuk vaksin tapi tidak wajib mbak. Dan cuma dihimbau agar lebih berhati-hati di kerumunan, kalau bisa memakai masker. Sekali lagi ini hanya dihimbau, bukan wajib ya. Nanti kalau ada mbak-mbak yang bilang, siapa yang bilang wajib? Sekali lagi ini hanya himbauan. Karena diyakini
bahwa kasus influenza A ini bakal meningkat dari Januari sampai April nantinya. Tapi yang tahu kondisi di negara Hong Kong itu kan kawan. Tapi kalau kan kawan tidak membaca berita ya pasti tidak tahu tentang berita ini. Jadi ini sebenarnya lumayan rame dari awal bulan ini. Kemudian sampai saat ini terus diberitakan masalah virus influenza ini kan kawan. Tadi kita udah membahas ya dari 1 Januari sampai dengan 6 Februari itu sebanyak 122 meninggal. Nah, sedangkan yang sakit parah ini sampai dirawat di rumah sakit sejak musim flu, berarti sejak bulan Januari ini sebanyak 240 sekian kawan. Januari ke Februari. Nah, mungkin di antara dari 240 kui ada majikane sampean, silahkan komen. Atau mungkin majikane sampean sudah tahu nih usume flu, bulan-bulan flu, tapi majikan sampean tetap aja liburan ke Jepang, silahkan komen. Dan sekali lagi hati-hati kalau kawan-kawan memiliki majikan yang tetap ngeyel liburan ke Jepang. Maka apa sih yang Anda harus lakukan ketika mereka tetap ngeyel liburan ke Jepang, liburan ke Cina? Pertama, Anda bisa ikut program vaksin. Kemudian Anda juga kalau bisa ya ini memakai masker kan kawan di kerumunan. Dan usahakan kan kawan ini untuk makanan yang bergizi, memakan makanan yang bergizi, kemudian minum vitamin. Yang pastinya yang paling utama adalah sering banyak minum air putih yang hangat kan kawan. Itu lumayan untuk mengurangi flu atau demam. Kalau Anda memiliki majikan tetap ngeyel liburan ke Jepang. Nah, saat ini kan lagi liburan Imlek ya, para pelajar atau anak-anak sampean. Jadi sekarang iki diwajibkan di sekolah satu himbauan yang bagi sakit untuk tidak sekolah iki bagi pelajar. Jadi kalau pelajar iki ngerasain gejala sakit tidak diperbolehkan untuk sekolah, tidak boleh ngengkel ke sekolah. Kemudian ada program vaksin nantinya di sekolah. Kemudian yang tiga, menjalani pemeriksaan tubuh di area sekolah. Jadi sebelum masuk ke sekolah nanti anak-anak Anda bakal diperiksa tubuhnya kan kawan. Jadi itu himbauan bagi para pelajar atau anak jagaan Anda ketika memasuki sekolah kembali di musim virus ini kan kawan. Oke, buat kawan berhati-hati, jaga kesehatannya nggih. Oke, ini video selanjutnya yang bakal kita bahas kan kawan. Iki mangkan aku Astagfirullahaladzim, Mbak Ere 16 tahun melu majikan. Barangnya sak mene akeh ya Allah rek. Iki mangkan aku arep nang toko Indo to. Ki arep dipaket nang Cilacap. Ya Allah Gusti. Pakiro iki mangke. Copo. Astagfirullahaladzim. Kerjane di tempat majikan terakhir ini lumayan lama kan kawan, 16 tahun dia mengalami pemutusan kontrak dan barang-barangnya dia banyak banget dan kui tidak sedia koper kan kawan. Sampean ngerti kan di situasi seperti ini harus bagaimana ketika sampean kui memiliki barang yang banyak banget di tempat majikan. Jangan sampai menunggu sewaktu-waktu majikan berubah pikiran untuk tidak menyukai sampean kemudian langsung mengeluarkan Anda. Jadi betapa pentingnya Anda mempersiapkan bekal untuk mengirim barang-barang Anda yang tidak
dipakai. Jadi kalau sampean ki senang beli barang, sampean juga harus senang juga ngirim barang-barang yang tidak dipakai. Jangan sampai Anda tumpuk barang yang tidak Anda pakai, tidak Anda suka. Kalau nanti terjadi apa-apa pemutusan kontrak kerja, takut nih sampean bawa barang keluar dari tempat majikan, wih kayak bawa sampah kan kawan. Karena saking banyaknya, cuman ditaruh di plastik, kemudian ditaruh di tepi jalan. Karena saking banyaknya. Jadi sekali lagi, sampean tidak boleh terpaku kebaikan majikan. Karena majikan bisa berubah sewaktu-waktu sama sampean, bisa memutuskan kontrak kerja tanpa alasan yang tepat, atau mungkin mengada-ngada mencari alasan, kemudian sengaja untuk memutuskan kerja Anda, kemudian sengaja ini mengeluarkan Anda, perkaranya Anda melawan cuma secuil, tapi karena majikan tidak nerima akhirnya mengusir Anda. Karena dia tahu nih, ketika mengusir barang-barang kamu tuh banyak nanti di rumahku. Hasil iki diusir tenan kan kawan. Jadi hati-hati kawan memiliki barang banyak dan tetap nabung. Karena kita tidak tahu nasibnya baik seterusnya atau di tengah jalan Anda terputus kontraknya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga diri di perantauan. Jangan lupa nabung. Jangan lupa terlalu terpaku dengan kebaikan majikan, karena Anda tidak tahu bagaimana sifat majikan Anda ke depannya. Kemudian jangan lupa Anda kalau beli barang sesering mungkin, berarti Anda harus memilih barang yang tidak Anda pakai, Anda kirimkan. So waktu-waktu di 6 menit sampai barangnya cuma sedikit. Jangan sampai di 6 menit barang Anda banyak banget. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.